Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devian Raisa Bibi dengan NPM 10060321130 dari kelas C. Di sini saya akan menjelaskan tentang emulsi dan suspensi. Apa itu emulsi? Emulsi berasal dari kata emulgeo yang artinya menyerupai mil. Emulsi adalah campuran dua cairan imisibel di mana salah satu cairan terdispersi sebagai globula pada cairan yang lain oleh adanya zat ketiga sebagai penstabil. Lalu komponen dasar pembentuk emulsi terdiri atas yang pertama fase dispers, yang kedua fase kontinu, dan yang terakhir emulgator. Yang pertama fase dispers. Fase dispers yaitu zat cair yang terbagi menjadi butiran kecil ke dalam zat cair lain. Lalu yang kedua fase kontinu yaitu zat cair dalam emulsi yang berfungsi sebagai bahan dasar atau pendukung dari emulsi tersebut. Lalu yang ketiga emulgator, yaitu bagian dari emulsi yang berfungsi menstabilkan emulsi. Lalu tujuan pemakaian emulsi ini yang pertama dipergunakan sebagai obat dalam atau peroral, dan yang kedua dipergunakan sebagai obat luar. Ada suspensi. Suspensi yaitu sediaan cair yang mengandung partikel padat tidak larut yang terdispersi dalam fase cair. Partikel-partikel tersebut memiliki kecenderungan untuk bersatu dan membentuk suatu gumpalan yang dapat mengendap. Lalu ada miselasi, yaitu proses reaksi antara misel dari surfaktan dengan partikel zat yang bersifat nonpolar pada pelarut polar sampai tercapai titik jenuhnya. Proses miselasi pada sediaan suspensi terjadi di dalam sediaan di mana partikel zat yang bersifat nonpolar sudah terbentuk misel dalam sediaan dan akan mudah diabsorpsi oleh tubuh. Sedangkan proses miselasi pada sediaan emulsi terjadi ketika sediaan dikonsumsi. Bagian polar misel pada sediaan akan membentuk dalam proses larutnya sediaan tersebut di dalam kondisi polar, sehingga membantu proses absorpsi zat oleh tubuh. Ketidakstabilan emulsi. Definisi dan faktor yang berpengaruh pada ketidakstabilan emulsi. Ketidakstabilan emulsi merupakan fenomena tidak seimbangnya gaya tarik-menarik dan gaya tolak-menolak yang terjadi antara partikel dalam sistem emulsi. Faktor yang dapat mempengaruhi ketidakstabilan emulsi, yang pertama, ketidaktepatan komposisi bahan, yang kedua, ketidakcocokan bahan, yang ketiga, tidak tepatnya kecepatan dan waktu pencampuran, yang keempat, tidak sesuainya rasio antara fasa terdispersi dan fasa pendispersi, dan yang terakhir, pembekuan dan guncangan mekanik. Lalu mekanisme yang berpengaruh dalam ketidakstabilan emosi yang pertama, priming, yaitu suatu peristiwa terjadinya lapisan-lapisan dengan konsentrasi yang berbeda-beda di dalam emosi. Yang kedua, flokulasi, yaitu suatu peristiwa terbentuknya kelompok-kelompok globul yang posisinya tidak beraturan di dalam emosi, terjadi karena adanya energi bebas permukaan. Yang ketiga, Oswald deepening, dan yang terakhir, koalesensi, yaitu peristiwa terjadinya penggabungan globul-globul menjadi lebih besar. Lalu flokulasi dan deflokulasi. Definisi dan perbedaan dari keduanya. Sistem flokulasi partikel terflokulasi terkait lemah, cepat mengendap dan pada penyimpanan tidak terjadi endapan dan mudah tersuspensi kembali. Lalu sistem deflokulasi, partikel deflokulasi mengendap perlahan dan akhirnya terbentuk endapan yang keras dan sukar tersuspensi kembali. Flokulasi yaitu suatu peristiwa terbentuknya kelompok-kelompok globul yang posisinya tidak beraturan di dalam emulsi, terjadi karena adanya energi bebas permukaan. Dalam sistem deflokulasi, partikel mengendap sendiri-sendiri secara perlahan, tergantung pada jaraknya dari dasar dan perbedaan ukurannya. Lalu sifat umum partikel flokulasi. Yang pertama, partikel berbentuk agregat bebas atau memiliki ukuran yang besar. Yang kedua, memiliki laju pengendapan yang tinggi. Yang ketiga, endapan yang terbentuk cepat. Yang keempat, partikel dalam suspensi tidak terikat kuat satu sama lain, sehingga endapan relatif lebih mudah didispersikan kembali dalam bentuk suspensi awal. Lalu yang terakhir, suspensi menjadi keruh karena terjadi pengendapan yang optimal dan memiliki supernatan yang jernih. Lalu, sifat umum partikel pada deflokulasi yang pertama, partikel berbentuk wujud yang memisah atau memiliki ukuran yang kecil. Yang kedua, memiliki laju pengendapan yang lambat karena memiliki ukuran partikel yang sangat kecil sehingga partikel mengendap secara terpisah. Yang ketiga, endapan yang terbentuk lambat.
Yang keempat, endapan biasanya menjadi sangat padat sehingga antar partikel endapan terikat kuat satu sama lain dan lebih sulit untuk didispersikan kembali. Dan yang terakhir, penampilan suspensi menarik karena tersuspensi untuk waktu yang lama, memiliki supernatan yang keruh saat terjadi pengendapan. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.